Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, yaitu channel SMK Negeri 1 Susukan. Kali ini kita akan berbagi cerita atau berbagi informasi siswa kami yang kemarin viral, ya, yaitu Lindan. Ya. Di sini sudah ada siswa kami yang bernama Lindan, bener ya? Betul. Oke, saya jadi ingat pemain bulu tangkis. Suka hobi bulu tangkis? Kalau dulu sih suka, tapi sekarang udah enggak. Oke. Nama lengkap Lindan Dan Risa Putra. Trisaputra. Domisili? Lokasinya Rumahnya? Desa Kemeranggon. Kemeranggon. Oke. Nih saya mau bertanya kemarin terkait yang lagi viral ini, menemukan celah keamanan situs NASA yang di Amerika Serikat. itu ya, kan ya. Itu berkaitan dengan astronot itu. Astronot. Oke. Nah, saya tuh bertanya-tanya itu sejak kapan itu Lindan mulai tertarik mempelajari, bisa dibilang cyber security. Ya. Oke, sejak kapan itu? Kalau itu sejak kelas 7 di MTS Marif NU kelas 1 Susukan. Oke. Terus waktu itu belajarnya itu masih otodidak, Pak. Belajar sendiri? Iya, lewat di Google, YouTube, terus komunitas-komunitas Telegram gitu, Pak. Terus itu nyari informasi sendiri gitu karena penasaran? Iya betul, karena saking penasarannya tentang dunia cyber security gitu, Pak. Ada grupnya nggak, maksudnya waktu Lindan belajar itu, kalau informasi di grup gitu? Kalau itu sih di Telegram ada, cuma ya nggak terlalu ramai gitu, Pak. Cuma orang-orang yang suka itu tentang dunia cyber security. Terus orang-orangnya tuh juga nggak cuma dari Indonesia, Pak, ada yang dari luar negeri gitu, Pak. Dari luar juga ya. Nah, untuk komunikasi sama orang luar bisa menggunakan bahasa Inggris, tapi saya menggunakan Google Translate, Pak. Oh, makanya translate. Betul, ya. Karena saya belum mahir bahasa Inggris banget gitu. Nah, itu yang paling membuat Lindan itu apa ya, penasaran, pengen banget mempelajari cyber security itu apa? Dulu waktu itu kan ada yang viral, kalau nggak salah ya, itu yang perang hacker gitu. Hacker, oke. Ya. Terus saya itu menelusuri gitu, Pak, hacker itu apa, terus kayak gimana gitu, Pak. Nah terus saya itu mencari informasi seperti itu di YouTube kalau nggak salah waktu kelas 7 waktu MTS. Iya betul. Ya. Nah terus waktu itu saya itu tahu kalau hacker itu nggak jahat. Kalau orang-orang awam kan kalau mikir hacker itu pasti jahat, konotasinya udah negatif gitu ya, mencuri. Padahal itu enggak, Pak. Hacker itu terbagi menjadi tiga apa yang pertama itu white hat. Kalau white hat itu yang hacker baik gitu, Pak, yang membantu mencari kerentanan di situ, isi website itu. Nah terus kalau yang kedua itu black hat. Nah itu kebalikannya white hat, seperti mencuri, menyebarkan phishing, terus mencuri data gitu, Pak, membobol itu ya, itu, Pak, untuk kepentingan sendiri gitu, Pak, dengan cara yang ilegal. Nah yang ketiga itu gray hat, itu topi abu-abu. Nah itu yang diantara black hat sama white hat. Nah itu kadang jahat, kadang baik gitu ya, gitu, kadang Pak, melihat kepentingannya apa gitu, kadang ya, niatnya baik tapi caranya jahat gitu. Contohnya itu, Pak, websitenya kan nggak membuka seperti bug bounty, tapi mereka malah mencari kerentanan untuk melaporkannya gitu. Padahal pihak website yang punya website itu nggak membuka itu, Pak, untuk disuruh cari kerentanannya, bounty-nya itu. Iya. Gitu ya. Terus kemudian kok bisa, maksudnya NASA yang dipilih itu memang ada bounty-nya atau apa gitu? Nah waktu itu kan, waktu saya dapat yang NASA itu kan aslinya di bulan Desember, Pak. Desember 2025 kemarin. Okay. Sama Januari waktu itu dapat 4, Pak.
dapat kerentanan di NASA. Apa aja itu? Dari sisi mana kayak gitu? Yang di websitenya gitu Pak. Waktu itu kan, waktu awal tertarik itu mencari kerentanan di NASA itu gara-gara itu Pak. Dulu ada siswa juga Pak yang dari mana ya? Kalau nggak salah Riau atau Purbalingga gitu juga mendapatkan kerentanan di NASA, terus viral Pak. Jadi saya gitu. juga pengen Pak. Pengen penasaran kayak gitu. Jadi saya langsung itu Pak menelusuri itu cara-cara itu mencari kerentanan di NASA itu gimana gitu. Nah, waktu itu dari NASA direspon nggak setelah tahu ada kerentanan itu? Apakah Lindan ngasih tahu ke NASA ini ada kerentanan, apa mereka sendiri yang menemukan Lindan kayak gitu? Pertama kan itu ya Pak, ada nama platformnya namanya Bukrow. Nah, Bukrow itu kayak itu Pak, ada website yang sudah boleh di itu Pak cari kerentanannya gitu. Ya. Tapi itu ada itunya skupnya Pak, kayak mana yang boleh, mana yang jangan gitu Pak. Nah, ada terus batasannya. Ya gitu betul. Terus di situ aku mau nyoba yang NASA gitu Pak. Awalnya itu udah menemukan sih Pak, cuma ditolak Pak gara-gara kerentanannya itu nggak terlalu berdampak gitu Pak. Terus saya nyoba lagi Pak sampai ya pokoknya ada 10 itu gagal mulu gitu Pak. Nah terus waktu beberapa hari lalu itu saya menemukan kerentanan itu Pak, data sensitif yang bocor gitu Pak, yang seharusnya nggak boleh publik malah terpublik gitu. Terus saya laporkan. Nah terus menunggu 3 hari gitu, akhirnya file Pak laporannya. Nah habis itu saya nunggu lagi, terus direspon sama tim sananya Pak, katanya mau dinilai itu Pak yang seperti sertifikat itu ya, Pak. dapat apresiasi atau penghargaan gitu ya. Itu, Pak. Kalau NASA itu PDP Pak, bukan bug bounty. Kalau bug bounty itu mendapatkan uang kalau melakukan rentanannya. Tapi kalau PDP itu cuma dapat apresiasi doang. Ya, betul. Nah berarti selain NASA pernah ada situs lain kayak gitu yang masih ikut yang bug bounty-nya itu? Yang lain selain NASA ada Pak, seperti UNESCO, WHO, terus baru kemarin banget tadi malam itu Universitas Texas kalau nggak salah. Texas. Ya. Berhasil tadi malam. Itu tadi malam banget. Baru banget itu ya. Iya. Itu bug bounty atau enggak itu? Kalau itu yang cuma VDP Pak, yang cuma apresiasi. Tapi apresiasinya itu Hall of Fame Pak, seperti namanya itu dipajang di websitenya gitu. Oh ya, jadi untuk apresiasi nama yang sudah bisa menemukan kerentanannya itu dipajang di situ Pak. Namanya ditaruh di situ. Gitu. Nah dari bug bounty ini sudah berapa kali, terus udah dapat berapa gitu? Sering? Ya nggak terlalu sering sih Pak, tapi yang di Bukrow itu waktu itu saya mendapatkan $250 Pak. $250 kali rupiah 4 juta. Terus waktu itu dapat lagi, tapi saya nggak berani nyebutkan ya Pak, karena apa namanya, platformnya itu privasi gitu. Ya oke. Dapat juga dari situ ribet. Ya betul. Dapat lagi. Nah awalnya itu menggunakan apa peralatan yang digunakan Lindan untuk mencari kerentanan? Kalau yang dulu banget itu masih menggunakan ponsel Pak. Ponsel HP? Iya betul Pak, bisa hanya HP. Dulu saya menggunakan aplikasi yang bernama Thermux. Nah dengan adanya Thermux saya bisa itu Pak install Kali Linux. Nah ini seperti softwarenya para hacker gitu Pak. Tapi di ponsel? Iya betul. Tapi ya banyak keterbatasannya gitu. Nah waktu itu kan, waktu mendapatkan bounty itu kan menggunakan ponsel yang $250 itu saya gunakan untuk membeli laptop. Terus digunakan untuk nyoba yang lain gitu. Terus ini apa namanya, setelah mendapatkan pengakuan ini kan skalanya internasional ya. Itu gimana Mas perasaan Lindan itu? Namanya ada di
disebut di situsnya itu. Ya pasannya seneng, bangga gitu. Seneng. Sama ibunya juga kayak nggak nyangka gitu, kok bisa sampai seperti itu. Saya juga nggak nyangka. Ya, sekolah ikut bangga ya atas prestasinya Lindan ya. Terus ini untuk kedepannya nih, cita-citanya Lindan setelah mungkin nanti lulus dari sekolah ini apa? Kalau cita-cita saya ingin menjadi cybersecurity kalau memungkinkan, tapi kalau ekonomi nggak mencukupi ya kerja apa adanya gitu. Biasanya itu ada perekrutan ya? Iya Pak, biasanya ada. Cybersecurity-nya gitu ya. Nah, terakhir nih untuk Lindan nih, ada pesan nggak untuk teman-teman yang lain, terutama di sini SMK Negeri 1 Susukan yang ingin belajar cybersecurity? Ya, intinya pertamanya sukai dulu teknologi. Sukai dulu ya. Terus jangan menyerah untuk belajar, karena proses itu pasti menghasilkan hasil yang sempurna. Sempurna, betul sekali. Nah, itu jadi kalau penasaran sama sesuatu, tapi hal yang positif ya, itu harus terus dicoba ya, nggak usah gagal tapi udahlah gitu ya. Nah, itu yang gagal beneran ya. Kalau yang sukses dilanjutkan gitu. Baik, untuk Lindan ini kan ada teman satu lagi ya sebetulnya ya, mungkin di next time. Namanya siapa? Namanya Vanda Dwi Aprilianto. Vanda juga itu ikut bantu Lindan juga. Ya, belajar bersama Pak. Belajar bersama. Oke, mungkin di next time ya kita panggil Vanda ya, partnernya Lindan. Baik, terima kasih untuk Lindan ya atas waktunya. Semoga prestasi kalian ini bisa tercapai ya, atau menjadi inspirasi banyak siswa atau teman-teman yang lain. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang cybersecurity ya, nanti bisa DM IG-nya Lindan ya. Nanti di situ bisa kita belajar banyak di situ. Oke, sekian dulu. Terima kasih ya. Next time kita ketemu lagi di channel kita SMK Negeri 1 Susukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima.